Teman, balik lagi bersama gua Satria di sini. Sorry banget nih, akhir-akhir ini gua udah jarang upload ke YouTube gua. Sebelumnya gua pakai Yamaha Scorpio Custom, sekarang gua alhamdulillah udah ganti ke Yamaha MT-25. Nah, di video ini gua akan ngebahas tentang upgrade pengereman pada Yamaha MT-25. Nah, ini MT-25 gue yang udah di-upgrade pengeremannya. Apa aja sih yang kalian bisa lakuin kalau kalian pengen upgrade pengereman di MT-25 ini? Oke, kita bahas. Nah, yang pertama kalian untuk mengupgrade pengereman di MT-25 ini, pertama kalian bisa ganti yang namanya selang rem. Untuk pertama kali kalian cukup mengganti selang rem ya. Kalian bisa ganti di merek TDR, Ride It, Scarlett, atau kalian punya budget lebih, kalian bisa ganti punya merek dari Hell. Oke, di sini saya menggunakan punyanya Ride It karena di sini budget saya cukup minim juga, saya lihat, tapi bentuknya sudah cukup oke sih. Sebanding dengan juga fungsinya yang dimana di sini udah stainless dan juga berbahan braided, sehingga fokus dari pompa master rem sampai dengan kepada kaliper sudah cukup fokus titik pompanya. Nah, selanjutnya yang kalian bisa ganti itu adalah master rem. Kenapa di sini saya ganti master rem dari bawaan standarnya? Alasannya saya kurang puas dengan pengereman dari MT-25 yang dimana perangkat pengeremannya itu master rem masih di 11 mm. Sedangkan di sini saya menggunakan master rem dari IR6N yang dimana sudah dibekali dengan piston sebesar 14 mm. Nah, bisa dilihat di situ dia ada angka 14 yang menandakan dia memiliki piston 14 mm. Selanjutnya kalian bisa ganti ke piranti, yaitu kaliper, dimana di kaliper ini saya memilih merek dari Performance 81, dimana kaliper ini sudah dibuat dengan menggunakan CNC dan memiliki tingkat kepresisian yang menurut saya sudah sangat cukup. Saya menggunakan kaliper ini kurang lebih sudah 6 bulan dan sampai saat ini masih oke-oke aja. Atau kalian juga bisa milih di merek KTC, RCB, dan juga lain-lainnya. Kalau kalian punya budget lebih ya, tentunya saya saranin ya kalian pakai kaliper merek Brembo, atau enggak RCB juga sudah cukup sih. Nah, selanjutnya kalian juga bisa ganti si kampas rem ini menggunakan bahan sinter. Di sini saya menggunakan kampas rem merek dari WR3. Kenapa saya milih kampas dari WR3? Karena dia sudah berbahan sinter. Yang setara dengan bawaan dari Brembo. Kelebihan dari kampas ini adalah memiliki daya cengkram yang lebih bagus dibandingkan dengan bawaan standarnya, yang dimana biasanya yang bawaan dari kaliper biasanya berbahan organik. Di sini saya menggunakan sinter. Nah, kelemahannya itu kampas rem ini tentu jauh cepat lebih habis dan juga memakan dari disc brake ini. Lihat di sini pemakaian baru sebentar, tapi disc brake-nya sudah cukup lumayan termakan. Tetapi untuk safety ya oke lah. Untuk safety upgrade begini dengan kemakan seperti ini ya cukup worth it.
Iya, selanjutnya pengalaman saya mengganti master rem ini cukup oke ya. Feelsnya sangat enak sekali, yang dimana jika kita rem seperti ini dia tidak langsung rem secara full, jadi motor langsung ke depan, enggak, tapi feelsnya lebih enak, lebih smooth. Kenapa? Uh, untuk pengereman sedikit seperti ini dia udah ngerem tapi tidak terlalu keras, jadi halus ngeremnya, jadi bisa dirasain seberapa dalam rem itu. Nggak seperti punya MT yang dimana sekali rem ini dia langsung terasa pakai mengerem, dan itu nggak baik sebenarnya, untuk apalagi pada saat hujan sangat rawan terjadinya slip di ban depan. Nah, pengalaman saya juga mengganti master rem ini, saya pernah menggunakan master rem punya Adeline yang dimana memiliki diameter piston itu 19 mm, dan itu rasanya sangat tidak enak sekali untuk di master rem 4 piston seperti ini atau 2 piston seperti bawaannya dari MT ini. Rasanya bagel, dia remnya maunya tinggi terus, tapi pas direm itu butuh tenaga yang kuat karena dia cukup keras untuk ngedorong si pistonnya, jadinya bagel, nggak enak banget. Solusinya kalian bisa ganti ke punyanya KTC yang 16 mili, itu menurut saya sudah sangat cukup untuk penggantian master rem ini, atau enggak punya IR6 seperti ini yang 14 mili. Kalau saya saranin kalian punya kaliper standar punya MT25, kalian bisa pakai yang 14 mili seperti ini, atau enggak banyak merek 14 mili yang lainnya seperti kayak punya RCB atau enggak Nissin Samurai. Mereka tentunya lebih oke ya, dalam dunia pengereman juga lebih, umurnya juga lebih tua, jadi risetnya sudah cukup bagus lah. Atau enggak kalian juga bisa pakai ganti selang remnya aja, itu kalau master juga standar itu juga sudah cukup. Feelsnya juga udah cukup enak kok kalau master rem standar diganti dengan selang rem braided seperti ini dan kaliper standar. Tapi kalau kalian udah ganti kaliper punyanya 4 piston seperti ini, kalian pakai master rem standar dan selang rem standar, itu rasanya remnya akan dalam banget, jadi cukup bahaya untuk kalian pakai sehari-hari. Mungkin untuk sementara sambil kalian nabung oke lah, tapi utamanya untuk kaliper 4 piston kalian ganti ke master rem keempat, minimal 14 mili. 14 mili itu untuk kaliper 4 piston itu sudah minimal, mengingat dari master rem punya IR6N ini dia memompa 4 piston, yang dimana punyanya IR6 itu kan kanan kiri, cuman dia 2 piston kanan kiri jadi 4. Nah itu udah pas banget feelsnya sama ini. Tapi kalau kalian pengen upgrade ke double disc tapi kanan kiri itu punya 4 piston, jadi total kalian punya 8 piston, saya saranin sih ganti punyanya 19 mili atau enggak 17,5 mili. Itu minimal di master rem itu 16 mili sampai 19 mili. Nah, kalau kalian pakai 8 piston dengan master rem 19 mili, feelsnya akan seperti ini, akan pup, enak untuk dibawanya. Jadi tangan kalian tuh nggak perlu tenaga lebih untuk dorong si master rem ini. Jadi tangan itu, jari-jari ini nggak gampang capek gitu, sangat nyaman banget. Nah begitu kira-kira. Atau enggak kalian juga punya master rem standar dan lain-lain tapi mau mempertahanin standar semua nih. Solusinya untuk pertama-tama saya saranin ganti selang rem sama ganti kampas remnya yang lebih bagus dari bawaan MT25. Saya kira sih udah cukup untuk pengereman seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga
membantu untuk para teman-teman semua yang ingin upgrade pengereman di motor MT25 ini. Semoga membantu kalian. Keep driving safe, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.